Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu rahimakumullah, makalahnya di bulan depan insyaallah sekaligus yang kedua sekarang nanti disambung bagian ketiga. Yang kajian kita adalah surat Abasa ayat 12 sampai 16. Pada waktu yang lalu sampai ayat marfu'atim mutahharah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman syaa'a dzakara fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah bi aidi safarah kiramim baroroh. Faman barang siapa sya'a berkehendak, dzakaroh mengingat atau menjadikan peringatan baginya, fi suhufim mukarramah, di dalam atau pada suhuf, lembaran-lembaran mukarramah yang dimuliakan, marfu'atin yang diangkat tinggi, mutahharah yang disucikan, bi-aidi di tangan-tangan, sama dayat aidi, safaroh yang menulis atau penulis atau yang berusaha, atau yang kadang-kadang safar itu berarti bepergian, kiromin yang mulia, baroroh yang baik akhlaknya. Jadi kita sekarang membahas kalimat BID safaroh, makalah yang kedua. Marfu'atun mutahharah dulu ya. Biar karena belum tamat kemarin marfu'atun mutahharah. Marfu'ah yang ditinggikan kedudukannya, mutahharah yang disucikan. Jadi Al-Quran itu merupakan kalam ilahi yang sangat tinggi derajatnya, marfu'ah. Jadi kalau kita kadang-kadang menemukan kalimat-kalimat yang sulit dipahami, ya memang bahasanya bahasa Allah. Walaupun sudah dirinci ya, Al-Quran itu oleh ayat yang lain dan dirinci oleh hadis, tapi kan tetap saja kemampuan memahaminya itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan ilmu. Makanya Quran itu bisa dipahami oleh berbagai ilmu. Kalau Bang Imad almarhum itu kan yang menyatakan Quran itu sekitar 80% fisika. Kalau Pak Mansur, Profesor Mansur Surya Negara itu yang di Margahayu Raya, Quran itu 70% sejarah. Tapi kalau dokter, Quran itu sekian persen kedokteran, kesehatan. Profesor Jawad almarhum, mantan rektor Unisba, itu mengatakan ada mahasiswa konsultasi, Pak minta ayat-ayat pendidikan apa saja ya. Kata almarhum Profesor Jawad, ayat itu seluruhnya juga pendidikan. jadi ayat pareman iya caang teuing. Saya teman tiasa di caangan ti dieu. Mohon terlalu banyak sinar. Jadi ini jadi parem. Di mana di paremanana?
Ya, dan itu apa namanya, serap, mengkilat. Saya nama di Pareman, saham, anu jam-jam, pang jemput. Jadi barusan teh Pak, jadi ayat itu tergantung keahlian masing-masing. Jadi dari mana melihat ayat itu, maka di situ akan menemukan amal pengetahuannya. Jadi mau dilihat dari segi apa, dalam Al-Quran terdapat. Ya, seperti ini marfu'atin mutahharah. Nanti makanya kalau kajian kita, tafsir yang saya kembangkan dengan rumusan 11 tak itu, nah ini kan ada caang besar. Itu memberikan penjelasan lebih lanjut, dipahaminya. Makanya ada sejarahnya, ada tafsirnya, ada tahlilnya, ada takwilnya. Marfu'ah yang ditinggikan. Jadi bahasanya bahasa Allah. Jadi bahasa Arab yang tersusun oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa dipahami oleh berbagai lapisan. Orang awam bisa memahami Al-Quran sesuai dengan keawamannya. Orang yang pinter sesuai dengan kepinterannya. Dan kepinteran itu ilmu apa yang mereka miliki. Maka dari situlah pemahaman Al-Quran maha tinggi. Dan tidak ada bandingannya sampai sekarang Al-Quran tuh. Sok ada kan agama lain yang ingin meniru Al-Quran, melestarikan Al-Quran. Susah. Da Al-Quran itu dilakukan. Bisa itu dilakukan, bisa dipakai pidato. Jika pidato dipakai kesenian jadi seni. Itu kan nikmat Al-Quran. Oleh Ibu Nikmah diajarkan Al-Quran seni bacaannya. Pak Usep juga pakai seni bacaannya. Dan itu nikmatnya ya, nikmatnya. Kalau saya Al-Qur'annya bukan dilakukan, jadi lebih kepada dipahami ya. Namun baca Quran rada ngalagu teh keur ngimaman, begitu dibaca di luar imam mah poho lagu mah. Jadi sebenarnya. Jadi untuk memahami isinya secara mendalam itu diperlukan kemampuan yang sangat tinggi pula. Kalau ingin memahami lebih jelas, lebih dalam, maka ditinggikan. Cucu saya itu ngambil jurusan Al-Quran dan tafsir di UIN. Sekarang itu karena dia ngambil jurusan Quran, jadi kalau ketemu saya itu pasti diskusi tentang isi Al-Quran, tentang isi hadis. Tapi yang kedua mah di UIN-nya ngambil ekonomi, diskusi dengan ekonomi dalam Al-Quran. Itulah asiknya Al-Quran dipahami dari berbagai pendekatan. Diperlukan kemampuan yang sangat tinggi pula, yang hanya bisa dijangkau dengan kalbu. Kalau kalbu itu hati nurani, jadi tidak bisa hanya ucapan saja, tapi juga jiwa, jasmani, rohani yang suci pemahamannya. Jadi walaupun Al-Quran itu bisa ditalar oleh siapapun, baik orang yang beriman pun seluk pergernya itu belum
kan hafal Quran, hafal hadis, tapi dia tidak iman. Tapi Qurannya bisa dihafal oleh yang tidak beriman dan bisa dijadikan dalil oleh mereka. Al-Quran adalah firman Allah yang di sini dikatakan mutahharoh, yang disucikan. Sucikan apa? Segalanya. Hurufnya, lembarannya, sampai jilidnya, sampai orang-orang mukmin itu mau ngabakar Al-Quran itu tewani. Banyak yang tidak berani. Makanya Al-Quran itu takut, disebut. Ada yang tidak berani. Saking memuliakannya. Sehingga akhirnya Al-Quran geus butut, geus lapuknya disimpan, digalar, diparah. Nggak berani dibuang. Tapi lamun orang percetakan mah, Quran ditincakan itu biasa. Saya kan pernah kerja di percetakan tahun 79, 80 itu saya kerja di percetakan. Itu kalau ngangkut ya, ngangkut Al-Quran kan karena truk, ayo numpukan di truk kumaha? Truk ditincakan, sudah Quran tidak dah hese ditincakan. Numpukkan Quran kan naik itu si pekerja teh ngangkutkan ngabereskan dina truk teh ditincakan itu Quran. Jadi ya walaupun dipersoalkan ya nggak bisa kan tanpa apa akhirnya mah ya aku mesin jadi masukin kalau dulu mah nggak ada. Nah itu kan pertanyaan terus mau ditincakan itu bisa aku mah ngabereskeun aku mah bu pada dialungkeun mau beneran aing ngentepkeunana kita kumaha itu. Jadi mutahharoh itu maknanya apa? Disucikan. Disucikan itu yang mana? Ya, yang jelas bagi orang mukmin itu segala-galanya. Segala-galanya. Dan yang bisa menjangkau makna Al-Quran itu hanya mutahharoh yang disucikan pula. Ulama memberikan bimbingan kepada umat agar tidak menyentuh mushaf Al-Quran kecuali dengan kesucian. Bahkan mesti bersuci dari hadas besar dan kecil. Walaupun tidak ada hadis yang sahih yang memerintah tersebut. Yang suci dari hadas besar dan kecil itu kalau kita telusuri hadis yang sahihnya tidak ada. Makanya seperti tadi saya bayangkan kalau Quran itu tidak boleh disentuh kecuali oleh yang punya wudhu, eta nungang Al-Quran. Jualan Al-Quran kan banyak itu, jualan Al-Quran atau di toko atau yang ditanggung atau yang ngangkut mengkokomodui gitu. Bayang namun kudu wudhu teh ngangkut anana tekabayang gitu. Tekabayang. Komo lamun teu meunang diduruk teh teu kabayang eta sampah-sampahna. Ai percetakan Al-Qur'an itu kan ada yang tidak jadi, ada yang rusak segala macam itu kan dibuang. Itu otomatis dihancurkan. Kalau sekarang kertasnya sih bisa didaur ulang. Jadi namun itu juga merupakan bimbingan agar memuliakan. Sebetulnya yang dimuliakan itu apa? Isi Al-Quran. Utamanya dalam ucap, sikap maupun tindakan. Jangan sampai terjadi mushafnya dimuliakan. Di ugung-ugung, di suhunan, di suhun, di ubun-ubun, tapi isinya diinjak-injak. Jangan sampai isinya tidak diamalkan, tapi mushafnya dimuliakan
memuliakan buku jilid. Tapi apakah karena memuliakan isi mushafnya tidak memuliakan? Dua-duanya, hanya caranya. Coba kalau saya bikin makalah Pak Saifuddin dia, terus saya diambil ku ibu teh, sok ditincak, makalah abdi, wah, itu enak itu makalah orang ditincak, dipakai bungkus gitu. Ya, walaupun tidak ada tulisan Quran, naskah ya, naskah. Nah, kan ada pernah itu orang dosen yang namanya dulu pernah yang bebas gitu ya, membebaskan segala-galanya. Pada saat itu Quran diinjak aja katanya nggak apa-apa kan mushaf ini bukan isinya. Terus ada mahasiswa yang ngerei, ini makalah bapak, ya dia ambil si makalah dosen itu diinjak ke mahasiswa tuh, nih makalah bapak saya injak-injak, emak katanya sama menghina saya. Bapak tadi menyebutkan Quran ditinjak, diinjak, kan nggak marah. Kalau makalah bapak saya injak marah, harusnya tidak marah. Isinya saya muliakan, kertasnya saya injak-injak, baru dia sadar. Memang kenapa memuliakan Quran itu seperti tadi dikatakan, kecuali dalam posisi tertentu. Seperti Ibu tadi katakan apa itu? Maka incakan Al-Quran kemeresan di truk. Tidak mungkin tidak mungkin ditinggalkan hal itu. Iya, bukan membereskan. Ya, disengaja mah disengaja ini. Ya kan, lincahnya kan disengaja kan, tapi kan membereskan. Ya, kan kudu ditinjak, membereskan. Tapi kan ada hadis yang mengatakan la yamassul Quran, jangan menyentuh Quran kecuali yang suci. Diriwayatkan oleh At-Tabarani yang wafat 360, lahirnya 206. Perkataan suci di sini bermakna cukup luas. Yang artinya suci dari kekufuran, kemusyrikan, walau tetap bisa dipahami suci dari hadas. Bisa juga. Sedangkan membaca Quran bersama istri yang sedang haid, itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ini hadisnya sahih. Al-Bukhari itu lahir 194, wafat tahun 256 Hijriah. Menandaskan bahwa seseorang bersama istri yang sedang haid dibolehkan membaca Quran. Wa'il pernah mengutus khodimnya untuk membawa mushaf dalam keadaan haid dan memegangnya. Yang sedang haid memegang Al-Quran. Kemudian Aisyah, istri Rasul, yang wafat ada yang mengatakan tahun 57, ada juga yang mengatakan tahun 58 Hijriah. Itu mungkin karena perbedaan bulan aja itu teh. Kalau Dzulhijjah atau sudah Muharram gitu. Kalau sudah Muharram kan 58, kalau masih Dzulhijjah 57, beda sehari saja bisa berubah. Kemarin banyak pertanyaan kepada saya lewat WA 9 Saum Arafah. Saum Arafah itu banyak dipersoalkan. Soalnya Arafahna di Mekah mah hari Sabtu. Sedangkan di Indonesia lebarannya Senin. Makaning dina hari Saum Arafah.
Oh, eta mah sabreg ke WA saya pertanyaan. Jadi kudu ngajawab. Untungnya bikin jawaban satu. Nu nanya kirim deui nu nu ngajawabnya gitu. Nu nanya kan saya, saya jawabnya panjang gitu. Jadi anu nanya teh kirim jawaban nu ke perorangan. Dikirim deui. Kan begini diskusinya. Saya bilang, ibu, karena banyak yang nanya itu ibu. Ibu, mau saum Senin, mau saum Ahad, antara Sabtu dan Ahad kan kemarin itu, tidak akan bareng dengan Arafah. Kenapa tidak akan bareng? Sekarang ibu di Indonesia, saum Til itu mulai 4.37 kemarin tuh. Jadwal subuhnya kan 4.37. Kalau ibu saum Sabtu, mulai jam 4.37, itu di Mina, masih tanggal 8, can ke Arafah. Kalau ibu saum hari Ahad, itu 4.37, berarti kan di sana jam 12, lewat 37 malam. Can wukuf, apa? Can wukuf. Jadi, baik saum Sabtu maupun Ahad, teu aya nu bareng jeung wukuf. Kan siapa yang bareng dengan wukuf? Nggak ada. Indonesia yang saum wukuf, yang saum bareng dengan wukuf itu nggak ada. Kalau Sabtu masih di Mina, kalau kalau Minggu Arafahnya sudah lewat. Arafahnya kan sudah lewat. Karena kita 47 47 teh di sana sudah lewat Arafahnya. Sudah di Muzdalifah. Balik tadi. Jadi kalau Sabtu belum wukuf, kalau Ahad sudah lewat. Nah, jadi kalau saum Sabtu encan wukuf, kalau saum Ahad sudah lewat. Karena wukuf itu dari jam setengah 1 siang, jam setengah 1 siang itu sama dengan jam 4.30, setengah 5 sore sampai maghrib. Itu maghribnya kan jam 17 apa 19 di sana, tambah 4 21 gitu. Anggar we. Jadi lamun kitu kumaha? Tong mikiran wukuf urang mah. Tanggal salapan we. Tanggal salapan. Da moal bareng jeung wukuf mah. Ya kumaha tuh? Saum Arafah. Arafah tanggal 9. Saum Arafah ini disebut tanggal 9. Itu salah satu contoh. Tadi mengkolnya di mana? Jadi kadang-kadang pemahaman terhadap Quran dan hadis itu banyak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi berkembang. Tapi kan Ari Ano berpegang teguh istilahnya sekarang ada salafi gitu ya. Salafi itu ada yang mengartikan aliran yang memahami Quran dan hadis persis zaman sahabat dan tabi'in dan atba tabi'in salafi. Tapi ada juga salafi itu yang mengartikan pemahaman Quran dan hadis secara tekstual. Dan masih banyak lagi. Dan di Indonesia salafi itu macam-macam. Aneka ragam ya. Nah, oh ya tadi mengkona didinya. Jadi Aisyah itu ada yang mengatakan 5758 kenapa seperti itu bisa dipahami karena harinya berdekatan bisa jangkauannya jadi jauh. Kata Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yattaqiu fi
hajri wa ana haid summa yaqra'ul Qur'an. Rasulullah SAW suka berbaring di pangkuanku. Wa ana haid, saat itu aku sedang haid. Summa yaqra'ul Qur'an. Kemudian dia baca Quran. Ketika Aisyah sedang haid dan berbaring di pangkuan Aisyah. Itu hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjadi dalil bahwa wanita yang sedang haid dipersilahkan membaca Quran. Kenapa? Kan jelas kalau Rasul membaca Quran di depan istrinya, istri kan ikut membaca. Sama aja kalau istri membaca Quran, didengar suami, kan suami ikut baca. Walaupun di hati. Jadi itu, apalagi kalau Rasul yaqra'ul Quran, membaca Quran ketika istri sedang haid, sedang mengajar Quran. Jadi wanita yang sedang haid berdasar hadis dipersilahkan belajar Quran. Pan orang mah lamun teu haid pere baca Quran ge. Ukur mah salat pere, da eta mah diperintah perena baca Quran pere. Zikir pere. Iya kan dikit mah banyak saking menjaga suci. Jadi ketika menstruasi teh pere baca Quran. Padahal mah kan Aisyah mah ikut baca Quran dengan Rasul. Iya berdoa, baca Fatihah nya kudu pere. Iya kan makan nya kudu baca basmalah. Baca kunaon teu makan teu baca basmalah, basmalah mah. Padahal kalau kita lihat dalam hadis ternyata kan Aisyah kan masih muda, kermade. Aisyah itu kan tinggal wafat oleh Rasul usianya 18 tahun. Beliau wafat Siti Aisyah itu 58. Jadi menjandanya 40 tahun Aisyah. Nah, kalau istri Rasul mah kan tinggal wafat oleh Rasul tidak ada yang nikah lagi. Karena jadi mukmin haram nikahi janda Rasul. Jadi ummul mukminin semuanya. Semua istri Rasul itu ditinggal wafat oleh Rasul haram menikah lagi. Tidak punya suami lagi. Ibu makan ditinggal wafat, nu bogoheun mah nikah teh. Da teu dilarang. Ya hari aya nu bogoheun nikah aja da teu dilarang atuh geus jarak lagi ngan 4 bulan 10 hari atuh. Geus lewat 4 bulan 10 hari mah nikah aja. Ya karena cenah katanya hari wanita mah cenah kecenderungan untuk nikah teh dikit sekali beda dengan laki-laki. Eta mah sebetulnya tergantung kebiasaan adat ya, tergantung adat masing-masing. Ada juga yang cepet gitu ya. Kemarin tuh ada begitu ditunggu 4 bulan 10 hari itu. Begitu lewat 4 bulan 10 hari, beberapa hari kemudian nikah. Ada perempuan. Ada. Nah jadi Aisyah itu istri Nabi yang ditinggal wafat ketika berusia 18 tahun. Tapi kalau Hafsah lebih tua sedikit. Tapi para istri Nabi yang ditinggal wafat itu masih muda-muda.
Jadi hadis ini menjadi dalil bahwa wanita yang sedang haid itu dipersilahkan membaca Quran. Karena tidak ada yang melarangnya. Hadis ini membolehkan. Aisyah ikut. Bukankah jika Rasul membaca Quran di pangkuan Aisyah mengandung arti mengajarkan? Ya, karena Rasul itu mengajarkan Al-Quran kepada istrinya sedang berbaring, sedang kumaha gitu. Jadi Rasul itu mengajarkan Quran teh terus bukan Aisyah teh kudu cari gitu kemana kok. Biasa we badai sambil bobo, badai sambil baca Quran teh. Buktinya kan Rasul berbaring ya baca Quran. Ikan hari orang mah Quran teh kudu boga baca Quran teh kudu boga wudu menghadap kiblat, pakai mukena gitu kan, tertutup. Buktinya Rasul mah berbaring nih. Yang kere kan di pangkuan baca Quran. Jadi baca Quran tuh sambil apa aja. Sambil apa aja. Karena membaca Quran di pangkuan Aisyah mengandung arti mengajarkan yang otomatis istrinya itu membaca. Dipahami seperti ini sebagai dalil bolehnya membaca Al-Quran sedang haid. Sedangkan ayat yang menyatakan bahwa Quran tidak ada yang menyentuh kecuali yang disucikan telah dijelaskan pada firman Allah dalam tafsir, yaitu la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan. Surat Al-Waqiah ayat 79. Ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sahabat Rasul yang lahir 3 sebelum hijrah, wafat tahun 68 Hijriah. Kuburannya di Taif. Taif. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan layamasuhu itu Al-Quran yang ada di langit. Quran yang ada di langit tidak ada yang menyentuhnya. Jadi tegas bahwa Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz itu tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali yang disucikan. Artinya bersih, suci dari tangan siapapun. Karena tidak ada campur tangan siapapun. Al-Quran itu maha suci segalanya. Itu yang dimaksud dengan mutahharah. Al-Qurtubi itu orang Cordoba. Balik penulis orang Cordoba, namanya Al-Jami' bi Ahkamil Quran, tafsir Qurtubi, yang wafat tahun 671 Hijriah, mengatakan bahwa salah satu makna ayat itu bahwa Quran ketika diturunkan tidak ada yang menyentuhnya kecuali makhluk yang disucikan. Jadi kalau fi suhufim mukarramah atau fi suhufim mutahharah tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan, yaitu malaikat yang membawanya kepada Rasul. Jadi dari Lauh Mahfuz kepada Rasul dibawa oleh makhluk-makhluk yang suci. Al-Quran dijaga kesuciannya sejak dari awal, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Ma'mur sampai kepada Rasul. Di mana Lauh Mahfuz di mana Baitul Ma'mur, itu kan semuanya gaib ya. Kita tidak bisa menjangkaunya kemana. Ai orang makan punya pesawat ulang alik ka bulan wae. Teu aya di bulan teh buah naon. Sampai ke Mars, ke mana? Pesawat terusnya ditujukan lurus, pasti balik deh. Jadi kalau pesawatnya lurus gitu, tuh mengkol-mengkol, pasti ujungnya balik deh ke tempat. Nah, bulan.
Al-Quran ini di Lauh Mahfuz yang gaib, yang yang gaib itu tidak terjangkau oleh kita, oleh akal manusia. Jadi, makanya para ahli filsafat itu ada yang mengatakan kebenaran itu ada kebenaran ilmiah, syariah, akliyah, dan kebenaran fiksi. Kebenaran syariah itu yang disebut dalam Quran dan hadis kebenaran syariah. Kebenaran akliyah karena dimengerti oleh akal. Kalau kebenaran ilmiah karena bisa diselidiki secara ilmu. Ada kebenaran fiksi. Dianggap benar itu masyarakat. Tapi duka teuing buktina kumaha. Itu teh kebenaran fiktif. Ada yang seperti itu. Ada di Jawa Barat itu aya Nyi Roro Kidul. Kebenaran aku mah cenah we. Geus diaku bener we itu teh. Kalau alam. Tapi itu diakui gitu. Diakui kebenarannya. Makanya macam-macam ya kebenaran itu. Kebenaran syariah ya kalau Quran dan hadis sudah menyatakan ya kebenaran syariah kita harus yakin aja itu benar. Kalau kebenaran akliyah karena dipahami oleh akal. Dua sarang dua teh opat, nah, dipahami itu akal. Malamun 5, 2 jeung 2 sama dengan 5, bisa enggak? Teu asal 2 nilai sabaraha kan gitu. Nah, itu kalau ini dikemukakan di dalam Quran ya. Makanya di itu isbah. Jadi penelitian itu ada penelitian tadabbur, penelitian tafakkur. Penelitian tadabbur itu ya menghayati Quran dan hadis. Kalau kebenaran tafakkur atau penelitian tafakkur ya meneliti alam. Walaupun baik tafakkur harus dikaitkan dengan tadabbur Al-Quran maupun tadabbur Quran harus Al-Quran. Kan ini yang kita coba tafsir Majelis Taklim Baitur Rahim menggabungkan antara tadabbur dan tafakkur. Tafakkur berdasar alam. Tadabbur berdasar Quran. Makanya ada istilah kalau wisata itu namanya tafakkur. Tafakkur alam. Kalau baca Quran tadabbur. Jadi jangan tadabbur alam, tafakkur. Tafakkur alam kalau wisata. Wisata itu diperintah. Al-Quran surat Al-Mulk. Famsu fi manakibiha. Wakulu mir rizkihi wa ilaihin nusur. So, jelajah bumi ini. Bumi ini jelajah ke mana? Sok wisata mangga berangkat. Tong cicing wae. Wakulu mir rizkihi. Dahar rezekina. Wisata alam dan wisata kuliner. Jadi ibu kalau senang wisata, niatkan melaksanakan Quran. Jadi ibadah kalau melaksanakan Quran mah wisata teh. Baik di tempat wisata dahar awal. Makan di tempat wisata gitu. Jadi itu namanya tafakkur ya, wisata.
Dia harus diniatkan, terus diniatkan ibadah supaya dapat pahala. Ya tentu saja hari niat ibadah makan misalkan aja mau menyimpang dari ibadah itu. Ibadah itu kan banyak ya. Ada ibadah yang bersifat ritual, dan juga yang ta'amul atau muamalah. Kemudian di sini kalimat berikutnya adalah bi'aidi safaroh. Bi'aidi safaroh. Di tangan para safaroh. Bi'aidi. Aidi itu mengandung arti tangan jamadarian. Karena melambangkan tulisan kalau tangan itu. Atau tertulis sebagai karya tangan. Kan dari Ari Sidratul Muntaha mah disebutnya kaitan dengan Isra Mi'raj. Itu mah wahyu pertama. Apa nujul Quran turunnya Al-Quran mah selama 23 tahun. Dicicil selama 23 tahun. Hanya di bulan Ramadan turun Al-Quran sekaligus yang sudah ada. Tidak ada aturan apa urutan-urutan seperti itu. Itu mah hanya dipahami antara lain oleh Ibnu Jarir atau Bari. Jadi Al-Quran dari Loh Mahfud itu turunnya sekaligus ke Baitul Ma'mur. Dari Baitul Ma'mur diturunkan kepada Rasul secara berangsur sesuai dengan yang dibutuhkan. Mana heula Quran teh turun, ayat mana heula sesuai dengan kebutuhan pada saat itu supaya apa? Supaya mudah dipahami oleh masyarakat. Kemudian selain diangsur dari Baitul Ma'mur, Baitul Izzah kepada Rasul melalui malaikat Jibril, juga diturunkan oleh malaikat setiap Ramadan sekaligus karena Rasulullah SAW itu yudarisul Quran, tadarus Al-Quran bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang mana? Ya kalau bulan Ramadan ketika umur 40 tahun Rasul ya cuma 5 ayat bulan Ramadannya. Cuma 5 ayat. Tapi Ramadan berikutnya kan sudah banyak ayatnya. Sudah turun surat Al-Mujammil, surat Qalam, Al-Mujammil, Al-Mudassir. Tahun berikutnya beda lagi. Tapi setiap bulan Ramadan oleh malaikat Jibril dibaca ulang. Dan kadang Rasul yang baca, kadang-kadang Jibril yang baca. Dan kalau tidak ada Jibril kepada Rasul membaca, manggil sahabat antara lain Mas'ud. Mas'ud itu sering disuruh oleh Rasul akri, baca. Bacakan untukku. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah kan wahyu turun kepadamu. Kenapa aku yang baca? Kata Rasulullah, aku senang mendengar Quran dibaca oleh orang lain di samping aku senang membacanya. Jadi kalau tadi yang Ibu katakan urutan-urutan itu pendapat Ibnu Jarir atau Bari. Ya kalau pendapat ya kita akui saja pendapat hasil penelitian mereka. Hasil penelitian mereka. Jadi
Tapi kalau yang menentukan kapan, dari mana, tanggal berapa, itu masih tetap diperdebatkan 17 juga. 17 Ramadan juga diperdebatkan. Hanya bulan Ramadan mah betul. Tapi tanggalnya mah ada yang mengatakan 27, ada yang mengatakan 24, ada yang mengatakan selama Ramadan. Gunauna tuh di Indonesia ditetapkan 17. Antara lain dalilnya yaumal taqal jam'an, bertepatan, dan bertepatan yaumal taqal jam'an, dua pasukan itu perang Badar. Di perang Badar antara kafir dengan muslim itu terjadi 17 Ramadan. 17 Ramadan tahun keberapa? Tahun ya. Eta mah perang mah ada sejarahnya. Tapi ai turun Quran tanggal-tanggalnya mah teu aya. Jadi disebutkan oleh Rasul. Itu Bu. Jadi penafsiran mah eta mah aya penceramahnya 17 Ramadan. Kemudian kita lanjut, tegasnya Al-Quran ditulis oleh tangan makhluk yang suci. Kenapa di sini ditulis? Karena di ID tangan. Kemudian saparoh. Saparoh itu merupakan bentuk jama dari safir. Jadi kadang-kadang jama itu di dalam bahasa Arab itu macam-macam ya. Hatib, akabah. Safir, jamanya saparoh. Walaupun ada palanggeran, tapi kadang-kadang jama ya simai gitu. Hari di bahasa Sunda kan jama teh bahasa Sunda jama teh banyak-banyak kan. Apa? Macam-macam kan. Budak, jamakna barudak. Jamak lagi bararudak. Tapi lamun guru itu murid, marurid. Itu bahasa Sunda juga kan, jamak itu banyak kan. Apa? Bentuknya bahasa Arab juga gitu. Jamak macam-macam. Hari 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 bahasa Indonesia mah jamaknya berulang, suka berulang. Tapi kalau para juga ada ya, pakai para guru, para murid, para siswa. Kemudian di sini pelaku penulis itu safaroh yang merupakan bentuk jama dari sapir. Berarti utusan yang menjadi perantara menyampaikan wahyu. Jadi BID tangan sapir antara para rasul. Rasul apa? Para malaikat yang membawa kepada rasul. Al-Quran di sini ditandaskan berada di tangan para utusan yang membawa wahyu kepada rasul. Sehingga tetap suci. Mukmin yang membaca Quran juga bagaikan para utusan itu yang menjaga kesucian. Nah sekarang apa itu ID gitu, tangan. Ibnu Jauzi mah ulama abad ke-6 ya. Wafat tahun 597 Hijriah. Mengutip berbagai pendapat. Perkataan BID terdapat dua makna. Pertama, ID itu para malaikat yang suci yang menuliskan wahyu dengan tangan mereka. Ditulis. Yang suci serta menjaga kesucian yang ditulis. Sebagaimana dikatakan oleh mayoritas ulama. Kebanyakan ulama kata Ibnu Jauzi itu pendapatnya. Tapi ada pula yang mengatakan sahabat yang menuliskan, kan sahabat itu diperintah oleh Rasul. Jadi setiap Rasul menerima wahyu, sahabat itu disuruh nulis. Dan seluruh sahabat menulis Quran. Kecuali hadis, kalau hadis mah ada yang dibolehkan,
oleh Rasul apa? Oleh Rasul untuk menulis, ada juga yang dilarang. Antara lain yang dibolehkan menulis Abu Hurairah itu disuruh menulis oleh Rasul. Ya, termasuk Aisyah, terus apa? Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar itu dipersilahkan untuk menulis, tapi banyak yang tidak boleh menulis. Kenapa Rasul memilah-milah? Ya, karena Rasul tahu mana orang yang bisa membedakan Quran, mana hadis. Makanya Quran mah bersih dari ucapan-ucapan Rasul. Rasul hanya membaca dari wahyu, apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan umpamanya kalau ibu baca kitab Bible ya umpamanya atau Injil perjanjian lama maupun perjanjian baru. Itu mana mana firman Allah, mana ucapan Isa, mana ucapan Musa, itu susah dibedakan karena sudah campur. Apalagi sekarang di Yahudi itu ada Talmud ya. Talmud itu sudah direkayasa yang antara lain dipegang dengan Yahudi, kitabnya Talmud menganggap bahwa bukan Yahudi itu hewan. Makanya dia membunuh orang-orang Palestina itu merasa ibadah. Bantai ya Palestina. Palestina. Oleh Yahudi dia partai Likud. Partai Likud. Jadi dia merasa ibadah gitu, membunuh orang Palestina. Tak dicarek ke dunia, anger mereka merasa ibadah. Makanya kan Masjidil Haram teh setiap masjid ngadoakeun supaya diselamatkan Palestina dikutuk Yahudi. Kunaon Allah teh ngutuk wae. Kan kadoa urang teh. Kaum muslimin teh di seluruh dunia ada doa supaya dikutuk Yahudi. Kunaon ku Allah teh dikutuk. Kan eta ku Allah ge dulu udah pernah Rasul juga mendoakan dikutuk orang yang membantai kaum muslimin. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Muhammad, bukan urusan kamu. Apakah aku mengampuni atau menyiksa? Memang mereka itu dolim, tapi urusan aku, tidak bukan urusanmu. Begitu. Jadi lamun teu dikabul teu dikutuk teh ulah ngapa kurang teh Allah punya wewenang. Punya wewenang rek dilaksanakan atau rek teu di permintaan kita. Eta mah sudah kekuasaan Allah. Kumaha tuh supaya menghancurkan Yahudi? Ya di dalam surat At-Taubah, bi aidil mukminin. Hancurkan Yahudi mah ku tangan orang mukmin. Jadi tangan orang mukmin kudu kudu maju. Tangan senjata orang mukmin. Jadi hancurnya Yahudi itu sekarang hanya Hamas mungkin yang melawan. Hanya mungkin kita itu doanya kumaha ya, yang doakan pasti diselamat mungkin dikabul oleh Allah ya, selamatkan kaum muslimin dari penindasan Yahudi dan harus berusaha. Kita berusaha membantu kaum muslimin. Tapi ulang ukur cukup doa, kunaon deui batu. Selain doa, ya usaha sesuai kemampuan masing-masing. Nah, itu jadi kembali ke para malaikat yang suci dan tidak ada yang menjaga keutuhan kesucian kitab lain selain Quran. Seperti Injil atau Bible sudah. Sekarang sulit mana yang asli. Apalagi kitab Yahudi seperti Talmud. Sulit yang asli, yang bahasa Ibrani-nya pun.
Makanya kan diperdebatkan ketika si Partai Likud yang Netanyahu itu mengatakan di bawah Aqsa itu ada Haikal Sulaiman, sekarang sudah digorowongan di bawah Aqsa itu teu aya Haikal Sulaiman kita panggil, tapi tetap keyakinan kita mereka berusaha. Nah itu kata Ibnu Jauzi antara lain ada yang berpendapat di ID itu adalah tangan malaikat yang suci pembawa wahyu. Tapi ada juga yang berpendirian sahabat Nabi yang menuliskan Al-Quran karena ternyata zaman Rasul saja Quran sudah ditulis. Kalau Bible mah kan ditulis nate pertama penulisan ya. Pertama penulisan itu tahun 60 Masehi. Jadi Nabi Isa-nya sudah tidak ada di muka bumi. Ada yang mengatakan wafat, ada yang mengatakan diangkat. Ya. Yang jelas ketika ditulis itu aya ngoreksi gitu. Kalau Bible mah. Ari Quran mah ketika ditulis ada yang ngoreksi. Rasul. Jadi Rasul ngoreksi dengan membaca dan seluruh muslim kan wajib membaca Quran. Wajib membaca Quran. Fatihah wae pasti hafal pokoknya. Nah, itu bisa sholat tanpa baca Fatihah kan. Jadi we hafal semua. Dan sahabatnya juga menulis serta membaca. Kemudian safaroh. Perkataan safaroh tadi di ID. Adapun perkataan safaroh menurut Ibnu Jauzi sekurang-kurangnya 3 makna. Bukan menurut Ibnu Jauzi, kutipannya. Ibnu Jauzi itu mengutip berbagai pendapat. Nah, tadi di ID 2 makna, sedangkan safaroh dari berbagai ulama itu ada 3 maknanya. Pertama, al-katabah merupakan bentuk jama dari katib, jamanya katabah. Para penulis Al-Quran, mereka adalah para penulis Al-Quran dengan hati-hati, seksama, sehingga tidak tercemari apapun. Sahabat juga begitu. Kemudian safaroh itu ada yang berarti katabah, penulis, ada yang berarti al-qurra, para pembaca, juga safaroh. Yang menjaga bacaannya secara baik dan benar sehingga tetap menjaga kesucian. Makanya ketika di istana ya dulu ada yang membaca Quran dengan lagu Jawa, kan dikritik oleh mayoritas umat karena apa? Bacaannya tercocok dengan palengeran. Bacaan itu lagu apapun tajwidnya kan harus pas. Yang mana 6 rakaat, 6 harkat, 4 harkat, 3 harkat, 2 harkat. Ketika kita yang belajar Al-Quran terus-menerus, ketika baca mad tabi'i lebih dari 2 harkat itu kan aratul. Enak. Tapi hari mad jaiz mumpasil mah dua harkatnya teu naon kan. Tapi lamun mad wajibna kudu we 6 rakaat 4 harkat kan. Jadi itu harkatnya sudah diatur sedemikian rupa. Mana ikhfa, mana idgham, terus makhraj hurufnya. Tapi kan ada juga umat Islam yang membaca hadis kayak cara Quran gitu, diidghamkeun gitu. Asa aneh betul. Teman baca hadis mah diidghamkeun teu raos. Makanya ai baca hadis mah biasa. Tapi ari panjang pondok mah
huruf. Itu qurra, itu membaca kesucian. Apalagi sekarang kan sistem sanad, mata rantainya ada. Kemudian ada juga yang mengartikan yang ketiga adalah asukara, orang yang berjuang dalam menjalankan kesalihan. Malaikat bila menerima wahyu untuk disampaikan kepada para rasul, bakal giat bekerja seperti umat yang berusaha berbuat baik, muslih. Itu di dalam kitab Zad Al-Masir juz 6 karangan Ibnu Jauzi. Kemudian kalimat berikutnya hadis insyaallah bulan depan. Jadi berlangsung ke makalah berikutnya. Kita akhiri kajian hari ini dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum